Umroh bareng ANB, beribadah dengan ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana ketika ada orang yang sujud sementara dahinya tertutup dengan mukna atau dengan benda yang lainnya yang melekat dengan tubuhnya. Termasuk diantaranya adalah dengan peci. Terutama bagi para ibu-ibu ketika menggunakan mukna yang terpisah pada waktu mereka sujud, kemudian menjulurkan tangannya ke depan, maka muknanya otomatis akan menutupi mukanya. Apakah kemudian sujud semacam ini termasuk sujud yang sah ataukah tidak? Baik, kita akan membahas ini dengan melihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa ulama sepakat yang paling afdol ketika orang itu sujud, telapak tangan dan dahi dalam posisi menyentuh langsung lantai. Telapak tangan, kedua telapak tangan dan dahi dalam posisi langsung menyentuh lantai. Artinya tidak ada penutup apapun. Ulama sepakat ini yang terbaik. An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan, Al-ulama'u mujmi'un ala anna al-mukhtar, para ulama sepakat bahwa al-mukhtar yang terbaik adalah mubasyaratu al-jabha lil ardi. Dahi itu bisa menyentuh tanah secara langsung, artinya tidak ada lapisan apapun. Baik. Selanjutnya, apakah posisi dahi menyentuh tanah secara langsung, baik laki maupun perempuan ketika sujud, hukumnya wajib ataukah itu sifatnya anjuran? Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Pertama mengatakan bahwa menyentuh dahi secara langsung, menempelkan dahi dan telapak tangan secara langsung di lantai, hukumnya wajib. Sehingga tidak boleh ada lapisan apapun yang menghalangi dahi dengan lantai. Dan ini merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dari beliau, dan pendapat Dawud Az-Zahiri. Kemudian pendapat yang kedua, tidak wajib menempelkan dahi dan tangan secara langsung di lantai. Sehingga jika ada pelapis yang menutupi dahi, sholat tetap sah. Misalnya peci yang terlalu maju, sehingga ketika sujud otomatis dahinya ketutupan, atau mukna yang ketika dipakai sholat pada waktu sujud menutupi muka. Menurut pendapat yang kedua, sholatnya tetap sah. Dan pendapat yang kedua ini adalah pendapat jumhur ulama. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sekarang kita akan simak keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Pertama adalah keterangan An-Nawawi rahimahullah. Beliau menyebutkan, far'un fi madzahibil ulama'i fi sujudi ala kummihi wa dhailihi wa yadihi wa qawri imamatihi wa ghairi dzalika mimma huwa muttasilun bihi. Pembahasan tentang pendapat para ulama ketika sujud, orang sujud di atas kum, lengannya yang panjang sampai menutupi telapak tangan. Kemudian dhail adalah bagian kain yang menjulur, yang lebih dari yang melekat dari tubuh. Misalnya kalau dhail untuk imamah, untuk yang sorban yang dipakai oleh lelaki adalah bagian yang menjulur kemudian menutupi mukanya. Kalau dhail yang dipakai oleh orang yang sedang ihram adalah kain yang menutupi bagian atas yang kemudian dia terkadang menjulur ke depan dan bisa menyebabkan menutupi mukanya. Atau yang lainnya, termasuk juga sorbannya yang terlalu ke depan. Wa ghairi dzalika mimma huwa muttasilun bihi, dan benda-benda yang lain yang nyambung dengan badan. Qad dzakarna, telah kami sebutkan bahwa mazhab kami yaitu Syafi'iyah, annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dzalika. Bahwa tidak sah sujud di mana posisi muka tertutupi dengan benda apapun. Wa bihi qala Dawud, dan ini merupakan pendapat Dawud, wa Ahmad fi riwayatin, dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat.
Wa qala Malikun wa Abu Hanifah wal Auza'i. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Ishaq bin Rahuya, dan Imam Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan yasihhu, salatnya sah. Qala sahibut tahdhib, penulis kitab At-Tahdhib mengatakan wa bihi qala aktsarul ulama, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Wahtajja lahum bihadithi Anas, dan mereka berdalil dengan hadis Anas radhiyallahu anhu di mana Anas menceritakan kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil har, dalam situasi yang sangat panas. Fa idza lam yastati ahaduna ay yumakkina jabhatahu minal ardi, ketika kami tidak sanggup untuk meletakkan mukanya di tanah, yubsitu thawbahu, maka dia membentangkan kainnya ke depan. Fayasjudu alaih, kemudian sujud di atas kain itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau menceritakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumin mutir. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hari yang turun hujan. Wa huwa yattaqitina idza sajada bikisa'in alaihi. Ketika beliau menghindari tanah yang becek pada waktu beliau sujud, beliau taruh kisa, kain di depan beliau. Ya ja'aluhu duna yaday, beliau jadikan kain itu berada di depan beliau. Riwayat Ibnu Hanbal dalam musnadnya. Wa anil Hasan, dan diriwayatkan dari Al Hasan, beliau menceritakan, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yasjuduna wa aydihim fi thiyabihim. Mereka bersujud sementara tangannya itu tertutupi dengan kainnya. Wa yasjudur rajulu ala imamatihi, dan orang terkadang sujud di mana dahinya itu menyentuh imamahnya. Jadi pecinya atau surbannya terlalu ke depan sehingga beliau sujud dalam posisi dahinya mengenai surban. Ini beberapa keterangan yang disampaikan oleh An-Nawawi dan dalil yang menjadi landasan jumhur ulama. Kemudian keterangan yang lain bisa kita dapatkan dari keterangan Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan, dan Ibnu Qudamah ini mazhabnya Hambali, wala tajibu mubasharatul musalli bi syai'in min hadhil a'dha. Orang yang salat tidak wajib untuk meletakkan anggota sujudnya secara langsung di tanah atau di lantai. Qala al-Qadi, kata al-Qadi kalau dalam mazhab Hambali adalah al-Qadi Abu Ya'la. Idza sajada ala kauril imamah au kummihi au dhailihi fas-salatu sahihatun riwayatun wahidah. Ketika orang itu sujud sementara tangannya tertutup dengan lengannya yang panjang, kain lengannya yang panjang, atau sujud di atas kaurul imamah, di atas lingkaran surban, atau kain yang menjulur, salatnya sah. Riwayatun wahidah, ada satu riwayat dalam hal ini dari Imam Ahmad. Wa hadza madhhabu Malik wa Abi Hanifah, dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Wa mimman rakhasa fis sujudi ala thawbi fil harri wal barad, dan di antara ulama yang memberikan keringanan bolehnya bersujud dengan menggunakan lapisan kain yang dipakai ketika musim panas atau ketika musim dingin adalah Atha, Tawus, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Malik, Imam Malik, Ishaq bin Rahuya, wa ashabur ra'yi, dan para ulama Kufah, ashabur ra'yi. Wa rakhasa fis sujudi ala kauril imamah, dan di antara ulama yang membolehkan untuk sujud di sementara dahinya tertutup dengan peci atau dengan kaurul imamah, dengan kain yang melingkar di sorban. Di antara yang membolehkan itu adalah Al-Hasan, Hasan Al-Basri, Makhul, Abdurrahman bin Yazid, dan yang lainnya. Wa sajada Syuraih ala burnusihi, dan Syuraih itu pernah sujud dalam kondisi beliau memakai burnus. Burnus adalah jaket hoodie, seperti jaket hoodie di mana ada penutup kepala. Saat beliau sujud, penutup kepalanya itu mengenai dahi. Dan itu dilakukan oleh Syuraih Al-Qadi rahimahullah, salah satu ulama zaman tabi'in.
Baik, ini keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kemudian keterangan yang lain disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau memberikan kesimpulan. Fal ahadits wal athar. Aneka hadis dan riwayat menunjukkan bahwasanya mereka, ulama masa silam, para sahabat maupun tabi'in, fi hal ikhtiyar, ketika dalam kondisi normal, kanu yubashirunal arda bijubahu. Mereka sujud dengan menyentuhkan dahi langsung ke tanah. Wa indal hajah, dan ketika ada kebutuhan, misalnya cuaca yang panas atau yang lainnya, yattaquna bima yattasilu bihim. Mereka menggunakan benda yang nyambung dengan badannya untuk dipakai sebagai pelindung ketika sujud. Min tarfi thawbin wa imamatin wa qalan suwah, baik ujung kain atau sorban atau peci. Walihada, lalu beliau memberikan kesimpulan. Kana a'dalul aqwal fi hadhil masalah, kana a'dalul aqwali fi hadhil masalah, bahwa pendapat yang paling tepat dalam masalah ini adalah annahu yurakhasu fi dzalika 'indal hajah. Seseorang diberi keringanan, dibolehkan untuk sujud di atas benda yang atau kain yang menempel pada dirinya, baik jilbab, sorban maupun yang lainnya, indal hajah, ketika ada kebutuhan. Dan makruh sujud di atas sorban atau semacamnya inda adamil hajah, ketika tidak ada kebutuhan. Baik, sehingga kesimpulannya bahwa benda yang menjadi pelapis kita ketika sujud pada waktu sholat bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah benda yang terpisah dengan badan kita. Terpisah dengan badan artinya dia bukan pakaian, seperti karpet atau alas apapun, sajadah dan seterusnya. Yang seperti ini nggak ngefek. Artinya tidak mempengaruhi keabsahan maupun mempengaruhi kemakruhan maupun yang lainnya. Yang kedua, benda yang merupakan anggota sujud yang lain. Misalnya tangan dengan tangan. Tangannya dengan tangan ditumpuk seperti ini, terus sujud. Atau ditaruh di dahi, terus sujud. Maka ini bisa membatalkan sholat. Karena dia sujud tidak di atas 7 anggota sujud, sebab ada salah satu yang tertutupi dengan anggota sujud yang lain. Yang ketiga, dia sujud sementara anggota sujudnya tertutupi dengan pakaian yang melekat pada dirinya. Seperti peci, jilbab, mukna, dan seterusnya. Termasuk sorban. Termasuk juga kain ihram. Baik. Apabila tidak memungkinkan seseorang untuk menghindarinya, karena pasti mau tidak mau dia sujud akan seperti itu. Ya, seperti yang kita ceritakan tadi ya, mukna yang desainnya terpisah antara bawahan dengan atasan. Maka bisa dipastikan saat tangan dijulurkan ke depan, ibu-ibu akan sujud sementara dahinya terkena muknanya. Maka wallahu alam dalam kondisi ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat, sehingga sholatnya tetap sah. Dan kalau itu dihindari akan terlalu banyak gerakan yang akan dia lakukan. Yang kedua, jika memungkinkan untuk dibuka seperti peci ya, atau mukna yang terlalu maju Anda naikkan biar dahinya terbuka, maka yang terbaik adalah dibuka. Dan dalam situasi ketika Anda sangat membutuhkannya, misalnya panas atau sakit sebab alasnya tidak rata sehingga Anda tutupi dengan kain yang lain yang Anda gunakan, insya Allah ini juga diperbolehkan karena di situ ada hajat. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.